Cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Video kali ini Umno akan tes review unboxing amplifier ya, amplifier GDX 20. Ini yang versi GDX 20 ya, karena ada banyak versi GDX ya. Ini yang versi 20. Kita unboxing dulu ya. Pembeliannya dapat unitnya seperti ini. Kabel speaker sama remote seperti ini. Udah segitu aja ya, tuh nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini dia power amplifier GDX 20. Ini ya, seperti ini untuk serinya. Fiturnya lumayan banyak, harganya cukup murah. Ini stereo ya, stereo. Ini chipnya ada dua. Oke, kita bahas dulu di bagian depan. Ini untuk volume sekaligus switch on off. Micro USB. Di sini ada colokan buat mic. Ini untuk audio input aux. Ini untuk tombol-tombol kontak-kontak mode. Di sini ada USB juga. Terus ada TF buat memory card. Ini untuk displaynya. Kontak-kontak mode juga bisa, ataupun tombol-tombol hilang. Ini kalau untuk mode TWS, klik TWS kalau punya 2 biji. Kan udah ada logo TWS ya, jadi kalau mau TWS klik saja 2 kali nanti. Oke, kemudian ini ada logo buat charger, ini ada volume echo, volume mix. Terus lanjut ke bagian dalamnya, PCB nya. Nah, seperti ini, dia pakai bluetooth yang kecil, 2 chip, jadi dia stereo, nggak lagi mono ya, seperti pendahulunya kan itu GDX 10WW, GDX 8WW itu kan mono ya, mono. Kalau ini stereo, karena ada 2 biji nih, ada 2 biji chip amplifiernya. Nah, seperti ini. Ini untuk chip amplifiernya dia pakai apa nih? Kalau kelihatan ya, soalnya ini kan kecil. Nah, itu dia pakai HA9807, HA9807. Tuh ada 2 biji ya. Nah, seperti itu. Terus ini untuk modul charger. Tuh, itu. Jadi dia udah bisa langsung charger baterai. Untuk soket ke baterai nih. Bisa di sini atau dua-duanya ya. Ini yang merah untuk baterai. Ingat pemasangannya jangan sampai terbalik, soalnya di sini tidak ada dioda. Untuk soket speakernya ini SP plus, SP min, ini yang ini ya. Dan yang ini untuk tangan LED, jadi nggak usah dipakai, buat aksesoris saja. Oke, kita coba ya untuk colok langsung pakai micro USB atau charger HP seperti ini. Seperti itu ya, dia nyala. Pertama kali dinyalakan itu mode Bluetooth ya. Kita tes volume normal. Ini echo nggak fungsi ya. Ini untuk bass. Nah, ini kebanyakan sama ya, sama seperti pendahulunya. Ini aslinya treble. Ini kan ditulisannya bass nih, tapi kalau kita volume dinaikkan, di sini displaynya tulisannya T ya, artinya Twitter, treble. Kalau ini treble, ini tulisannya B, berarti bass. Jadi ini sablonannya kebalik ya, ini yang treble, ini yang bass. Oke, kita tes pakai speaker 4 in. Oke ya, kita tes pakai speaker 4 in tanpa menggunakan baterai, langsung colok charger HP. Apakah protek atau tidak? Kalau di D10WW itu protek ya. Ini kan ada Bluetoothnya, Bluetooth mode, bukan the ready apa. Ini nada Bluetoothnya seperti itu ya. Tadi Bluetooth mode. Nah, kita cari dulu nama Bluetoothnya apa. Ini beta speaker ya, tuh beta speaker. Nah, seperti itu, connected. Lumayan tidak berisik ya. Tidak seperti yang model Bluetooth lama, the Bluetooth is ready connected. Enggak seperti itu, tidak seperti itu. Ini hanya connected, seperti itu saja. Oke, kita coba ya untuk satu lagu. Dia protect di mananya.
Kalau suara sih enak, jernih dia. Oh, bisa dilihat kan? Oke, ini pakai baterai ya, baterai biasa ini. Coba tes pakai 1 biji dulu, apakah protek atau tidak. Nih ya, jangan sampai terbalik, soalnya di sini tidak ada dioda. Jadi kalau masangnya kebalik auto wafat. Nah, kita coba. Oke. Mantep ya. Ini nggak protek sama sekali. Volume udah mentok. Bass treble juga udah mentok. Ini pakai mic ini sih, jadi suaranya nggak masuk. Nah, kita copot dulu untuk mikro. Oke, ini mantap, dikasih 1 baterai, ini nggak protek cuy, mantap ini. Tuh, bisa dilihat ya, ini cuma pakai baterai 1 biji. Lumayan oke, bagus, tidak protek. Ini kita charger nyala, baterai tuh. Oke, mantap. Ketimbang pendahulunya JDX 10WW ini lebih mantap dia. Coba ya kita bandingkan sama ini JDX 10WW ini pakai chip sama aja ya, chipnya pakai HAA 9807 ya, HA 9807 sama aja, cuma bedanya kalau ini kan cuma 1 biji, kalau di sini pakai 2 biji untuk chipnya. Jadi per channel dia 10 watt, ini 10 watt, total 20 watt. Itu saja sih. Kalau ini stereo, kalau ini mono, gitu aja. Untuk perbandingan JDX 10WW sama JDX 20WW. Kalau untuk ukuran panel sama saja. Tuh, coba kita ukur ya, untuk ukuran panel. Untuk ukuran panel sama ya. Jadi kita ukur pakai JDX 10WW saja. Untuk kesini cuma 6 ya, 5,5. Tuh ya, ada kesini 5,5. Terus ke sini nyampe sini 16,5. Jadi ini 5,5, 16,5, terus ke sini 4. Nah, itu ya. Ya lumayan mantep untuk sekelas amplifier JDX 10WW. Ini harga di bawah 100.000. Pakai baterai, langsung colok ke charger HP, udah bisa mengecas. Jadi kalau mau ngerakit speaker portable ya, atau buat pengganti speaker portable yang mesinnya metong, ini bisa jadi solusinya. Soalnya dia simple, ringkas ya, cuma kasih baterai saja seperti ini, pasang, terus bisa langsung charger. JDX 10WW atau JDX 200 atau JDX 20WW seperti ini. Untuk fiturnya juga komplit. Nanti kita tes pakai 2 speaker. Kita pakai speaker 4 in, tapi pernah kita tes pakai speaker 6 in juga, ini masih oke. Ya cuman lantang saja kalau
untuk maksimalnya ya kurang, paling ya speaker 4 in ini seperti ini masih oke. Kalau 6 in masih bisa tapi kurang maksimal. Tapi untuk speaker portable ya yang mesinnya metong itu kan speakernya besar gede, ini masih bisa. Soalnya kalau speaker portable yang besar gede itu walaupun speakernya besar tapi wattnya kecil. Jadi kalau mau pakai ini bisa, misalnya GMC atau Fleco itu yang mesinnya metong ya, bisa buat penggantinya ini. Keren, rekomen. Nah, kita coba saja untuk ininya ya, pakai 2 speaker sama kita tes mic-nya juga. Oke, ini cuy, JDX 20WW ya, kita sebutnya itu saja. Ini kita tes pakai 2 biji 4 in plus tweeter. Kita pakai 1 baterai dulu nih, pakai baterai biasa ini, baterai laptop ya, baterai 18650 atau baterai power bank ya, seperti ini. Baterai HP juga bisa ya, yang penting 3,7 atau 4,2. Ini nanti kita tes untuk check sound pakai speaker 2 biji 4 in 50 watt ini ya. Terus nanti kita tes FM radio ini karena dia punya FM radio. Terus nanti kita tes juga untuk bagian mic-nya. Nah, seperti itu. Ini untuk volume mentok di 15 ya, tapi 12 saja soalnya ini udah kenceng sekali. Ini untuk treble, ini untuk bassnya. Tuh ya, mantap ya, kenceng. Ini cuma pakai baterai ya, baterai segini nih, tapi untuk kualitas audionya oke, mantap ya. Oke, segitu saja lah. Ini treble-nya kalau kita mentokin ke 20 dari 10 ya, ini kan treble 10. Ini kencangnya paling kencang ya di volume 10. Tapi kalau udah lewat dari 10 dia akan pelan nih. Tuh. Jadi dengarkan ya. Nah, ini 10, volume 10. Aslinya mentok. Kalau lebih dari volume 10 dia malah ketutup, kayak nggak ada treble. Tuh. Nah, ini volume 10. Nah, ini nggak ada, malah ketutup. Jadi di volume 10 saja untuk treble-nya. Oke, sekarang kita ganti ke mode FM. Ganti mode mana ya? Dari sini nggak bisa. Oh, ini dari tengah nih. Oke, kita coba untuk FM-nya ya. Ini scan otomatis. Coba kita dapat berapa? Dapat 1. Dapat 2 tapi renyak. Kadang-kadang hasil pangan dapat 3, klinik bahasanya ya, itu konsep 4, 5, 6. Oke, untuk radio dapat 6 yang jernih, 3 yang nggak jelas 3. Oke lah. Untuk FM radio cuma dapat 3 yang jernih ya. Ini pakai antena bawaan segini ya, bisa dibilang lumayan. Ini equalizernya nih, ini bisa dipilih ya. Ini untuk normal, ini untuk pop, ini untuk rock, ini untuk jazz, ini untuk normal aja. Oke, sekarang kita tes di bagian mic-nya ya, seperti apa. Oke, sekarang kita tes bagian mic-nya ya. Ini mic wireless. Cek mana, belum nyala. Cek, oh cek 1 2 3. Ini untuk kualitas mic-nya seperti ini
Ini untuk echo seperti ini. Oke, lumayan. Cakep ya. Cuma modal baterai saja ini, baterai 18650 udah mantap ya. Keren. GDX 20WW. Nah, seperti itu cuy. Mantap ya, cuma 100 ribuan tapi udah banyak fiturnya. Dan ini deket loh, ini deket nih, tapi nggak feedback ya. Ya lumayan ini. Oke lah, seperti itu saja untuk review GDX 20WW ya. Cuma ini kekurangannya satu di soket ya. Paket pembeliannya dapat satu soket saja, jadi ini perlu solder ya. Perlu solder untuk merakitnya. Ini kan aturan dapat berapa soket? 1, 2, 3 untuk speaker 2 sama baterai 1. Tapi kan di paket pembelian tadi dapatnya cuma 1 biji ya untuk soketnya. Itu saja sih kekurangan dari GDX 20WW ini. Ya sama sih, GDX 8WW sama GDX 10WW, GDX 20WW juga sama. Paket pembelian cuma dapat soket ya, satu soket. Jadi perlu kabel atau solder buat menyolder, dan perlu diperhatikan ya, ini kan cuma jaraknya sedikit ya, jadi harus benar-benar teliti biar nggak korslet, soalnya ini jaraknya cukup dekat. Itu saja sih kekurangannya untuk GDX 20WW. Oke, gitu saja cuy, terima kasih udah menyimak sampai di sini. Thank you abangku.